Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dengan tema Roh Penolong. Yohanes pasal 14 ayat 16, sebab beginilah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan tentang janji Tuhan. Tuhan Yesus yang menyertai murid-muridnya dengan berjanji untuk mengutus rohnya, yaitu roh penolong. Janji Tuhan sebelum Ia naik ke sorga meninggalkan murid-muridnya. Dan sebelumnya murid-muridnya diperlengkapi dengan kemampuan di dalam tugas-tugas mulia yang diembankan murid-muridnya tersebut. Misi murid-murid adalah memberitakan kabar kesukaan sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya pasti menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Jadi Yesus telah menjanjikan penghibur atau roh penolong atau Roh Kudus seperti tertulis di ayat 15 sampai dengan ayat 31 di kitab Yohanes pasal 14 ini. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu.
dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah pembacaannya. Saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini, janji Tuhan kepada murid-muridnya menjadi jaminan untuk kita di dalam keikutsertaan kita melaksanakan misi Kristus, dan Ia menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi suluh ke dalam hidup kami dan tujuan hidup kami. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kami percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.